Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan analisis sistem informasi perpustakaan. Next. Oke, sebelumnya nama saya Muhammad Eka Rehansyah. Nama saya Genta Pramudia Gunawan. Saya Adam Alba Suni Dermawan. Dan saya Renat Immanuel. Dan saya Daniran Sutansyah. Oke, next. Oke, di sini di presentasi kali ini akan ada latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka atau source-nya. Next. Oke, latar belakangnya adalah pada era sebelum sistem informasi perpustakaan, manajemen dan pengelolaan perpustakaan seringkali didasarkan pada proses manual yang memakan waktu dan tidak efisien. Pengguna perpustakaan seringkali mengalami kesulitan dalam mencari dan mengakses bahan bacaan yang mereka butuhkan. Sementara pengelola perpustakaan harus menghadapi tumpukan tugas administratif yang rumit. Selain itu, perpustakaan juga perlu mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk tetap relevan dalam era digital ini. Pengguna sistem informasi perpustakaan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Sistem informasi perpustakaan adalah perangkat lunak atau platform yang dirancang khusus untuk mengelola dan mengotomatisasi berbagai aspek operasional perpustakaan, termasuk manajemen koleksi, pelayanan pelanggan, pemrosesan transaksi, pelacakan inventaris, dan banyak lagi. Sistem ini memungkinkan pengguna perpustakaan untuk dengan mudah mencari, mengakses, dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan, sementara juga membantu staf perpustakaan dalam mengelola sumber daya dan data dengan lebih efisien. Next. Selanjutnya ada rancangannya. Yang pertama itu ada modul manajemen koleksi. Modul ini mencakup semua aspek terkait manajemen koleksi perpustakaan, termasuk penerimaan, katalogisasi, pelacakan, perubahan status, dan penghapusan buku. Selanjutnya modul pencarian dan peminjaman. Modul ini harus mencakup fitur yang pencarian yang kuat, yang memungkinkan pengguna mencari buku yang berdasarkan judul, pengarang subjek, dan kata kunci lainnya. Terakhir, selanjutnya ada modul manajemen anggota. Modul ini memungkinkan pendaftaran dan manajemen anggota perpustakaan. Next. Selanjutnya itu ada modul laporan dan analisis. Modul ini harus menyediakan alat untuk menghasilkan laporan tentang penggunaan perpustakaan. Modul kelima, keamanan dan autentikasi. Penting untuk memiliki lapisan keamanan yang kuat dalam sistem untuk melindungi data sensitif dan privasi pengguna. 6. Modul pemeliharaan dan perbaikan. Ini adalah bagian dari sistem memungkinkan staf perpustakaan melacak pemeliharaan dan perbaikan koleksi yang ada di perpustakaan tersebut. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Reinhard. Oke, metode penelitian. Di sini pertama itu adalah identifikasi masalah, di mana menganalisis sistem informasi perpustakaan, di mana manajemen dan pengelolaan perpustakaan seringkali didasarkan pada proses manual yang memakan waktu dan tidak efisien. Pengguna perpustakaan seringkali mengalami kesulitan dalam mencari dan mengakses bahan bacaan yang mereka butuhkan. Sementara pengelola perpustakaan harus menghadapi tumpukan tugas administratif yang rumit. Lalu yang kedua itu ada studi literatur. Ini melakukan analisis yang mencakup tinjauan literatur yang komprehensif tentang topik yang sedang dibahas, serta mengutip jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian. Yang ketiga itu adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Lalu ada analisis data, jadi setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan software yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan dalam skala kecil hingga skala besar. Dan terakhir adalah pengujian, mana dilakukan oleh pemakai dan petugas perpustakaan. Pengujian dilakukan dengan berbagai cara, seperti berbasis mobile, web, dan lain-lain. Next. Berikutnya ini adalah metode pengembangan. Oke, metode pengembangan sistem informasi pengguna perpustakaan memerlukan proses yang terstruktur dan metodologi yang baik untuk memastikan keberhasilan proyek. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau yang sering kita sebut SDLC. Berikut adalah langkah-langkah SDLC yang dapat diterapkan dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan. Pertama itu identifikasi kebutuhan atau requirement analysis. Tahap pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi perpustakaan. Selanjutnya itu perencanaan atau planning. Selanjutnya perlu merencanakan seluruh proyek pengembangan termasuk penjadwalan, alokasi sumber daya, dan anggaran. Next.
Desain sistem atau sistem desain. Dalam tahap ini, desain keseluruhan sistem informasi perpustakaan dibuat mencakup desain basis data, arsitektur sistem, antarmuka pengguna, serta aliran data dan logika bisnis. Selanjutnya, pengembangan atau development. Setelah desain sistem disetujui, tim pengembangan memulai sistem informasi perpustakaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu pengujian atau testing. Tahap ini melibatkan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya implementasi. Setelah sistem telah diuji dan divalidasi, tahap implementasi dimulai. Next. Selanjutnya ada pelatihan atau training. Staf perpustakaan dan pengguna akhir perlu dilatih untuk menggunakan sistem yang baik. Selanjutnya itu operasionalisasi atau operation and maintenance. Setelah sistem beroperasi, perlu adanya tim pemeliharaan yang akan merawat, memperbaiki, dan mengembangkan sistem jika diperlukan. Terakhir itu adalah evaluasi. Proses SDLC tidak berakhir setelah implementasi, perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan perpustakaan. Selanjutnya, ya akan Hasil dibawakan oleh penelitian teknologi yang digunakan ialah pengenalan sistem informasi perpustakaan canggih adalah langkah penting dalam meningkatkan efisiensi. Sistem ini dapat mencakup basis data digital untuk mengelola koleksi, mesin pencari yang memudahkan pengguna dalam menemukan materi, serta integrasi dengan teknologi lainnya seperti barcode untuk otomatisasi proses peminjaman. Pendekatan ini melibatkan transformasi dari proses manual ke otomatisasi. Ini mencakup digital koleksi, memberikan akses online kepada pengguna, dan penggunaan data dan analitik untuk mengelola koleksi dengan lebih efektif dan memahami kebutuhan pengguna. Masalah yang diatasi sistem informasi perpustakaan yang canggih membantu mengatasi beberapa masalah seperti meningkatkan aksesibilitas koleksi, mempercepat pencarian dan peminjaman, mengurangi tugas administratif, dan memungkinkan perpustakaan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Tren atau tema umum yang muncul dari perubahan ini adalah transformasi digital perpustakaan. Ini mencakup peningkatan aksesibilitas. Perpustakaan menjadi lebih mudah diakses oleh pengguna dari berbagai koleksi melalui platform online. Pemanfaatan data pengguna data untuk memahami perilaku pengguna dan mengelola koleksi dengan lebih efisien. Automatisasi pengguna teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas administratif seperti peminjaman dan pengembalian buku. Integrasi dengan teknologi terkini. Perpustakaan harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Penerapan sistem informasi yang canggih adalah langkah penting dalam menjaga relevansi perpustakaan di era digital ini. Next. Terakhir, kesimpulan. Dalam meningkatkan layanan terhadap perpustakaan yang telah didukung oleh teknologi informasi, yaitu sistem informasi perpustakaan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem manajemen layanan perpustakaan berbasis sistem informasi ini mampu untuk memberikan dukungan pelaksanaan aktivitas layanan perpustakaan. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan yang canggih membantu mengatasi beberapa masalah seperti meningkatkan aksesibilitas koleksi, percepat pencarian dan peminjaman, mengurangi tugas administratif, dan memungkinkan perpustakaan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dengan kecanggihan teknologi, perpustakaan perguruan tinggi dan tingkat sekolah lainnya dapat menampilkan informasi-informasi dengan tampilan menarik. Namun harus diingat bahwa berdasarkan teori perangkatan, perpustakaan merupakan organisasi yang berkembang. Salah satu upaya untuk mengembangkannya adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa harus meninggalkan prinsip kepustakawan yang sudah tertanam di dalam diri perpustakaan. Oleh sebab itu, perpustakaan tidak boleh menyimpang dari tradisi yang sudah ada walaupun mengadopsi teknologi untuk pengembangan perpustakaan. Next. Yang terakhir ini adalah daftar pustaka dari referensi yang kita ambil. Yang pertama itu ada perancangan sistem informasi tata kelola teknologi informasi perpustakaan oleh Marinda Desiria dan Arif Budiman. Lalu pengembangan model sistem informasi perpustakaan dengan teknologi informasi berbasis web
Wireless Application Protocol atau WAP pada Universitas Sriwijaya oleh Mira Afrina dan Ali Ibrahim. Lalu ada analisa dan perancangan sistem informasi perpustakaan oleh Fajar Nugraha, perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web, atau studi kasus SMAN 1 Penengahan oleh Agus Rahmat Kasmirin, Mahfudor Yusman, Ironadi Pribadi. Selanjutnya ada membangun sistem informasi perpustakaan digital berbasis web oleh Ispandi. Selanjutnya, sistem informasi perpustakaan berbasis web di Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Surabaya oleh Ines Dwi Rahayu. Selanjutnya ada manajemen tata kelola perpustakaan Universitas Kubang Semarang oleh Ahmad Al-Farisi, M. Purnomo, Yoga Elang Johar, dan Haryanto. Selanjutnya ada penerapan sistem informasi manajemen dalam tata kelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Riau oleh Aisyah Aura, Nur Azahra, Niken Azahra, Nadia Faturahmi. Selanjutnya ada pembuatan sistem informasi perpustakaan SMP Muhammadiyah 7 Surakarta oleh Arif Arianto. Lalu perancangan sistem informasi perpustakaan pada SMP Negeri 3 Tulakan oleh Rosita Cahyaning Tias. Selanjutnya ada rancang bangun sistem informasi perpustakaan berbasis web pada SMK Citra Negara Depok oleh Diana Durbin, Hutegalung, Feni Arif. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi kepuasan pengguna sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan PISIS framework oleh Adi Supriyatna. Lalu yang terakhir ada sistem informasi perpustakaan berbasis web di Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Surabaya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, coba di itu.